Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Kali ini kita bakal membedah sesuatu yang epik banget. Kisah di balik legenda Kebo Iwa dan beban kekuatannya. Hari ini kita akan ngomongin asal-usul dari salah satu tempat paling menakjubkan di Bali, yaitu Danau Batur. Tapi kita nggak cuma mau lihat pemandangan alamnya aja ya. Berdasarkan materi yang kita ulas, kita bakal kupas tuntas kisah di balik terbentuknya danau ini yang berpusat pada sosok raksasa bernama Kebo Iwa. Dan yang bikin cerita ini spesial, kita nggak akan cuma fokus ke ukuran badannya yang super besar, tapi ke beban psikologis yang luar biasa berat dari kekuatannya yang dia miliki. Jadi, siap-siap aja, karena cerita ini ternyata jauh lebih emosional dan mendalam dari sekedar dongeng pengantar tidur biasa. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kita renungin pertanyaan ini sebentar. Apakah seorang pahlawan itu dinilai murni dari kekuatan fisiknya aja? Atau justru dari seberapa berat beban batin yang harus dia pikul? Nah, pertanyaan psikologis ini penting banget, karena bakal benar-benar ngubah cara kita ngelihat sosok Kebo Iwa. Dia ini bukan sekedar raksasa atau monster mitologi biasa loh. Dia adalah sosok yang sangat kompleks, bahkan tragis, di mana anugerah fisik yang paling dia banggakan justru jadi beban emosionalnya yang paling berat. Penasaran kan? Yuk kita lihat gimana semua ini bermula. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kehadiran sang raksasa perkasa alias keajaiban yang justru menjadi beban. Semuanya berawal di sebuah desa kecil di Bali pada zaman dahulu kala. Dan ceritanya dimulai dari sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi banget. Sepasang suami istri yang kesepian. Mereka ini hidupnya sederhana. Udah lama menikah, tapi belum juga punya anak. Rumah mereka sepi banget. Meski begitu, mereka nggak pernah nyerah. Mereka terus berdoa di pura desa. Dengan asap dupa dan cahaya obor yang tertiup angin, benar-benar menaruh harapan penuh mereka ke Sang Hyang Widi. Dan doa mereka tuh emosional banget, benar-benar menyayat hati. Mereka memohon, "Ya Sang Hyang Widi, berikanlah kami seorang anak, walau hanya seorang saja." Dan tebak, alam seolah mendengar doa tulus mereka. Keajaiban datang, sang istri akhirnya hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bahagia banget kan pastinya? Tapi sayangnya, tragedi langsung menyusul. Gak lama setelah bayi itu lahir, ibunya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Dan gak berselang lama, ayahnya juga menyusul. Bayi malang ini seketika jadi yatim piatu. Merasa kasihan dan iba, seluruh warga desa akhirnya sepakat buat gotong royong, ngerawat dan membesarkan anak sebatang kara ini bareng-bareng. Nah, dari sinilah masalah mulai muncul. Bayi ini tumbuhnya cepet banget, bener-bener nggak normal. Dia tumbuh jadi pemuda dengan kekuatan yang nggak ada tandingannya. Badannya membesar sampai seukuran kerbau. Makanya tetua desa ngasih dia nama Kebo Iwa. Di satu sisi, fisiknya ini jelas anugerah yang luar biasa. Tapi di sisi lain, nafsu makannya itu loh gila-gilaan. Sekali makan aja, dia butuh 10 piring. Kebayang nggak sih warga desa harus terus-terusan menguras persediaan makanan mereka buat ngasih makan satu orang ini? Situasi ini bikin Kebo Iwa ngerasa kalau dirinya itu cuma jadi beban dan masalah besar buat desanya. Bisik-bisik dan tatapan curiga warga desa jadi makanan dia sehari-hari, bikin batinnya tersiksa banget karena ngerasa hidupnya ini cuma nyusahin orang lain. Lanjut ke bagian 2, bencana kemarau dan keputusasaan. Seolah beban ngasih makan raksasa belum cukup berat, realitas berubah jadi super gelap pas desa itu dilanda kemarau ekstrim yang panjang banget. Alam yang tadinya hijau subur, pelan-pelan berubah jadi gersang kering kerontang. Ini benar-benar nguji batas maksimal kemampuan warga desa buat bertahan hidup. Coba kita perhatiin progresinya yang ngeri ini. Di minggu-minggu pertama, sawah-sawah mulai retak, sampai cangkul petani cuma mantul pas kena tanah yang sekeras batu. Terus, sungai-sungai mulai kering total. Tanpa air, ternak mereka satu persatu mati kehausan. Dan puncaknya, kelaparan parah melanda seluruh desa. Bayangin aja, anak-anak menangis setiap malam, cuma bisa bertahan hidup dari sisa-sisa embun atau air hujan di gentong yang udah nyaris kosong. Ketidakadaan air ini benar-benar dorong warga yang kelaparan ke tepi jurang keputusasaan yang paling dalam. Masuk ke bagian 3, pengorbanan menggali sumur kehidupan, atau bisa dibilang, sebuah kesepakatan yang lahir dari keputusasaan. Di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan ini, tetua desa tiba-tiba sadar akan sebuah ironi yang luar biasa. Beban terbesar mereka selama ini, yaitu ukuran tubuh Kebo Iwa yang raksasa dan nafsu makannya yang bikin desa tekor, ternyata justru jadi satu-satunya harapan mereka. Cuma Kebo Iwa yang punya tenaga cukup kuat buat ngegali tanah super keras itu, nembus jauh ke dalam perut bumi buat nyari sumber air baru. Proses selanjutnya ini benar-benar menegangkan. Warga tahu, mustahil nyuruh Kebo Iwa kerja keras kalau perutnya kosong. Jadi, di tengah kondisi kelaparan, warga desa kumpulin sisa-sisa makanan terakhir mereka. Dikit-dikit, ada ubi, pisang, nasi sisa. Semua diserahin buat ngasih tenaga ke Kebo Iwa. Ngelihat penderitaan warga dan punya niat tulus buat nyelamatin desa, Kebo Iwa langsung setuju nanggung tugas super berat ini.
Dia kerahin semua tenaganya, ngegali dan ngelempar gumpalan tanah yang kerasnya minta ampun itu kayak yang lempar kerikil kecil. Dari situlah, proyek penggalian raksasa demi kelangsungan hidup desa dimulai. Setelah berhari-hari ngegali lubang yang gedenya bukan main, tiba-tiba terdengar suara gemuruh kencang dari dasar bumi. Dan air memancar deras ke atas. Wah, warga langsung sorak-sorai, pada nangis terharu ngerayain air yang akhirnya kembali. Malam itu, Kebo Iwa dielu-elukan sebagai pahlawan, penyelamat desa. Mereka akhirnya bisa tidur nyenyak. Tapi sayangnya, kemenangan itu singkat banget. Harapan yang membuncah tadi dengan cepat berubah jadi teror horor pas tengah malam. Air dari sumur raksasa itu menolak untuk berhenti. Semburannya makin liar, meluap deras gak terkenali. Dan ini membawa kita pada bagian 4, tragedi luapan air mematikan. Sebuah bencana yang benar-benar gak terduga. Pemandangan di desa saat itu langsung kacau balau. Warga terbangun panik, lari terbirit-birit bawa obor di tengah malam gelap gulita. Air yang niatnya dicari buat nyelamatin nyawa, sekarang malah mulai ngerendam jalanan, nenggelamin sawah, dan ngehancurin rumah-rumah mereka. Desa itu pelan tapi pasti mulai tenggelam di telan banjir bandang yang luar biasa dahsyat. Semua yang mereka miliki habis tersapu air. Nah, poin paling krusial di sini adalah betapa menyayat hatinya ironi dari kekuatan Kebo Iwa. Air terus meluap. Kebo Iwa panik. Dia lompat ke dalam sumur, nyoba sekuat tenaga nahan semburan air itu cuma pakai tangan kosongnya. Tapi dia gagal. Tangan raksasanya yang sanggup mindahin gunung tanah ternyata benar-benar nggak ada artinya ngelawan kekuatan arus air yang ngamuk. Kebo Iwa cuma bisa nyaksiin dengan ngeri saat desanya tenggelam sepenuhnya. Warga kehilangan rumah dan ladang mereka selamanya, justru karena sumur yang baru aja dia gali. Sekarang kita masuk ke bagian 5, pergolakan batin Kebo Iwa. Mari kita kesampingkan bentar kekacauan desanya dan fokus ke apa yang terjadi di dalam batin sang raksasa. Coba bayangin posisi dia, berdiri dengan air yang udah sedada di tengah-tengah kehancuran yang secara nggak sengaja dia ciptain sendiri. Dia ngelihat desa yang membesarkannya lenyap di telan air dengan mata berkaca-kaca. Secara psikologis, dia hancur berkeping-keping. Niatnya tuh murni banget, cuma pengen nolong warga biar nggak kehausan lagi. Tapi hasil akhirnya malah ngebawa bencana besar. Dan muncullah pertanyaan yang benar-benar ngerobek jiwanya. Apakah aku ini kutukan bagi desa ini? Coba deh kalian resapin rasa sakit dan rasa bersalah yang dirasain Kebo Iwa saat itu. Sepanjang hidupnya dia udah ngerasa jadi beban. Ngerasa kayak orang buangan yang kerjanya cuma ngabisin jatah makan desa. Terus sekarang, pas dia pikir dia akhirnya bisa ngebuktiin diri dan jadi pahlawan, dia malah menghancurkan semuanya. Pertanyaan di kepalanya itu benar-benar ngegugat alasan kenapa dia dilahirkan. Tapi di momen yang paling kelam inilah sang tetua desa ngasih pencerahan yang bikin merinding. Beliau ngomong ke Kebo Iwa dengan penuh kebijaksanaan. Kau bukan kutukan, kau adalah anugerah. Meski anugerah itu terkadang membawa beban yang berat. Wah, kalimat ini sebenarnya adalah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Tetua desa dengan keren banget merubah cara pandang soal kesalahan fatal Kebo Iwa tadi. Ini bukan kutukan, melainkan wujud pengorbanan yang tulus. Sebuah anugerah yang datangnya lewat rasa sakit, tapi ternyata sangat esensial buat masa depan mereka nanti. Dan akhirnya, kita sampai pada bagian 6, warisan abadi Danau Batur. Setelah malam yang penuh kehancuran itu berlalu, pas matahari mulai terbit, pemandangan yang terlihat ternyata bukan cuma puing-puing sisa banjir. Desa yang tenggelam tadi udah bertransformasi jadi hamparan air biru yang jernih, luas, dan luar biasa megah. Itulah momen terbentuknya Danau Batur yang kita kenal sekarang, yang letaknya bersanding cantik banget sama Gunung Batur. Air yang semalam nenggelamin masa lalu mereka sekarang malah jadi sumber kehidupan baru yang melimpah ruah berkat pengorbanan desa dan Kebo Iwa. Nah, yang benar-benar menarik dari kacamata masyarakat Bali adalah alasan kenapa mereka sangat menghormati legenda ini. Ada filosofi yang bilang setiap legenda lahir dari luka, tapi juga dari harapan. Masyarakat Bali sadar betul kalau keindahan alam yang luar biasa atau kehidupan yang makmur itu seringkali berakar dari penderitaan dan pengorbanan yang mendalam. Kebo Iwa memang secara nggak sengaja menghancurkan desa lama mereka, tapi dari rasa sakit itu pengorbanannya ninggalin warisan kehidupan yang abadi buat mereka semua. Jadi, untuk merangkum intisari dari materi yang kita ulas, Danau Batur ini bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah danau megah yang lahir dari pengorbanan besar sebuah desa dan dedikasi tragis seorang Kebo Iwa. Ini jadi simbol pengingat buat kita bahwa setiap anugerah besar itu pasti sepaket sama ujiannya. Dan sebaliknya, setiap bencana, segelap apapun itu kelihatannya, selalu punya potensi untuk ngelahirin kehidupan dan harapan yang baru. Niat tulus Kebo Iwa buat bantu warganya pada akhirnya beneran terwujud, ngasih pasokan air yang abadi buat generasi masyarakat Bali hingga hari ini. Kisah Kebo Iwa ini benar-benar ngingetin kita ya,
Kalau niat baik kadang bisa bawa kehancuran di awal, tapi dari sana bisa lahir sesuatu yang abadi dan indah. Dalam setiap anugerah, selalu tersimpan ujian. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Kalau kalian lihat balik ke beban-beban terberat di hidup kalian, apa sih danau batur versi kalian? Warisan indah atau pelajaran berharga apa yang tanpa kalian sangka-sangka justru lahir dari momen paling hancur dan sulit yang pernah kalian lewati? Teruslah belajar, teruslah merenung, dan sampai jumpa lagi di ulasan materi kita yang berikutnya.